wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan tidak lupa pula kita curahkan sholawat beserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita diberikan syafaatnya dan petunjuk di hari kiamat nanti. Saya Jihan Arisanti, NIM 167 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan membawakan ceramah tentang kepedulian sosial. Nah, kepedulian sosial, apa sih kepedulian sosial itu? Kita sebagai manusia itu kan makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah maksudnya itu makhluk yang saling membutuhkan. Kita membutuhkan manusia lain gitu. Itu yang disebut dengan makhluk sosial. Nah, karena kita makhluk sosial, sehingga kita harus peduli terhadap lingkungan kita. Jadi kita harus menerapkan kepada diri kita sendiri tentang kepedulian sosial. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menerapkan kepedulian sosial itu? Yang pertama, kita harus memperhatikan kesulitan orang lain. Nah, yang kedua adalah meringankan penderitaan dan beban orang lain. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan poin yang pertama dulu. Memperhatikan kesulitan orang lain. Apa aja sih yang harus kita lakuin agar kita bisa memperhatikan kesulitan orang lain? Seperti hadis yang akan saya bacakan, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa am mu'mini kurbatan min kurabi ad-dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa may yasaru ala mu'siri yasaru Allahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan yang lain di dunia ini, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa memberi kelonggaran kepada yang susah, niscaya Allah akan memberikan kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib di dunia dan di akhirat, dan Allah selamanya menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Nah, apa sih maksud dari hadis yang saya bacakan tadi? Maksudnya adalah mengajarkan kepada kita, seorang muslim, agar kita itu selalu memperhatikan sesama muslim yang lain, memperhatikan saudara kita, memperhatikan saudara seiman kita, sehingga kita bisa menolong dia jika dia mengalami kesusahan atau kesulitan. Nah, apa aja sih yang bisa kita tolong? Yang pertama itu kita bisa lepaskan berbagai kesusahan orang mukmin. Nah, maksud melepaskan berbagai kesusahan orang mukmin itu, kita bisa menolong dia jika dia mengalami kesulitan. Yang kedua itu ada menutup aib seorang mukmin. Maksud menutup aib seorang mukmin itu adalah jika seseorang mempunyai masalah, nah kita itu harus menyembunyikannya sebagai saudara seiman kita harus menyembunyikannya dan tidak menyebarluaskannya, atau kita itu tidak mengikuti menggosipnya gitu atau membicarakannya. Biarlah hanya dia dan Allah yang tahu apa masalah dia gitu. Nah, sesungguhnya jika seorang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, maksudnya itu adalah jika kita tidak menyebarluaskan masalah seseorang, kita tidak ikut campur masalah seseorang, maka Allah juga akan menutup semua kesalahan yang ada di diri kita. Gak mungkin kan kita itu
nggak sempurna, nggak pernah punya salah, sedangkan Nabi Muhammad aja pernah punya salah walaupun langsung ditegur langsung oleh Allah. Nah, jadi kita sebagai saudara seiman, sebagai sesama muslim, kita harus saling menutupi aib masing-masing. Nah, lalu yang ketiga itu ada Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Nah, maksud di sini itu adalah jika kita menolong saudara kita, menolong teman kita, keluarga kita, maka Allah akan menolong kita juga walaupun itu tidak secara instan atau langsung. Misal kita membantu saudara kita yang sedang kesusahan, kita bantu. Nah, lalu kita berharap sama Allah, ya Allah, kan katanya di hadis tersebut Allah itu akan menolong hambanya yang hambanya menolong saudaranya. Kenapa aku tidak ditolong ya Allah? Nah, itu kita tidak boleh berpikir seperti itu, karena pertolongan dari Allah itu juga tidak instan, tidak langsung tiba-tiba kita nolong orang terus tiba-tiba Allah langsung nolong segala masalah kita. Tidak, kita seharusnya secara ikhlas menolong saudara kita sehingga Allah pun akan membantu semua masalah kita. Nah, lalu cara yang kedua tadi adalah meringankan penderitaan dan beban orang lain. Nah, di sini dijelaskan bahwa sesama muslim itu saling bersaudara. Sesama muslim itu saling bersaudara. Persaudaraan yang diikat dengan agama merupakan persaudaraan yang paling kuat, karena kita itu satu iman. Nah, setelah kita memperhatikan kesusahan orang lain, kita mencoba meringankan penderitaannya dengan cara kita membantunya, kita menolongnya. Nah, dengan cara itu kita sudah bisa menerapkan kepedulian sosial di dalam diri kita sendiri. Nah, demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.